percaya Tuhan, seberapapun kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami adalah umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Kami yang tetap memilih untuk datang beribadah Tuhan kepadamu, untuk menyenangkan hati-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini. Siapkan hati kami Tuhan, biar kami boleh menyenangkan hati-Mu di tempat ini. Yes, amin, haleluya Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sama-sama katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Kami tak takut Tuhan, karena kami tahu Engkau bersama dengan kami Yesus. Ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus
Saya undang jemaat sama-sama bangkit berdiri. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus.
hormat Tuhan, kemuliaan kami kembalikan buat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan sujud dan terus berterima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sepanjang tahun 2024 buat kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menyambut tahun 2025 dengan semangat yang lebih lagi Tuhan. Dengan sukacita yang baru Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami saat pagi hari ini Tuhan. Melawat setiap kami yang sakit Tuhan, melawat setiap kami yang lemah Tuhan. Berikan kami kekuatan yang baru Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Berikan kami roh sukacita-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Kau percepat langkah teman-teman kami Tuhan. Juga teman-teman kami yang menyaksikan secara live YouTube Tuhan. Biar boleh sama-sama merasakan urapan-Mu Tuhan. Sama-sama merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kemuliaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom umat pemenang. Shalom. Shalom umat pemenang. Yes, haleluya. Mari sebelum kita memuji Tuhan, sama-sama kita baca ayat tahunan kita di minggu terakhir di tahun 2024. Semua siap? Boleh baca dengan suara yang sangat amat lantang ya Bapak Ibu ya. Kita baca di tahun yang terakhir, di minggu yang terakhir kita baca dari Mazmur 20 ayat yang ke-7 sama-sama 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Yes! Woo! Siap terima anggur baru dari Tuhan, amin. Mari sama-sama kita nyanyikan buat Tuhan, yes, haleluya. Tercurah di tempat ini, urapan
dicurahkan buat kita. Siap terima api kemuliaan yang baru lagi dari Tuhan, amin. Bisa lebih semangat lagi, amin. Karena roh Tuhan, api Tuhan yang akan membakar setiap kita, yes, amin, haleluya. Yes, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, api kemuliaan-Mu telah dicurahkan buat setiap kami Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi lebih lagi Tuhan buat kami Tuhan. Kami siap Tuhan, lebih lagi Tuhan untuk menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau disenangkan melalui setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan, untuk memberikan penyembahan kami yang terbaik buat-Mu Yesus. Yes, amin, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak
Di
pujian ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal setiap keadaan, kondisi hati kita. Lord Jesus, ini kerinduan setiap kami. Biar semakin hari kami semakin intim dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu di dalam keintiman kami dengan Tuhan, kami bisa melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Lagi saudara katakan, hanya Engkau. Hanya Engkau. Mari rasakan itu dari getaran hatimu saat ini. Ketika kita mengeluarkan pujian ini lewat dari dalam hati, maka ada sesuatu yang terasa itu sangat begitu luar biasa yang mau meledak dalam hidup kita. Karena kita merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu dahsyat di dalam hidup kita. Yang tidak pernah terpikir, yang tidak mungkin secara manusia mustahil. Tapi Tuhan sanggup lakukan buat kita semua. Itu yang membuat kita berkata, hanya Engkau pribadi yang baik buat hidup kami. Sekali lagi yuk sama-sama katakan bareng. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita ingin tinggal di dalam indahnya kasih. Amin. Kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, biar ini menjadi satu kerinduan yang kami ucapkan kepadamu pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin semakin hari semakin tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Karena kami merasakan di dalam hadirat Tuhan ada kebaikan-kebaikan yang terus kami terima di dalam kehidupan kami. Ampuni kami sekali lagi Tuhan Yesus. Dan sebentar juga Tuhan, kalau kami tadi memuji Tuhan, saatnya kami mendapatkan bagian yang terbaik dari Tuhan. Untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, menikmati setiap suara-Mu yang lembut dan manis, yang menguatkan kehidupan kami Tuhan. Yang membawa semakin hari kami semakin mengenal pribadi Yesus. Dan juga Tuhan Yesus membawa setiap kami tahun 2025 untuk meraih janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, hidup tidak akan semakin mudah dan gampang, tapi hidup akan semakin sulit Tuhan. Tapi selama kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami percaya akan ada pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mari siarkan suara kebenaran di tempat ini, biar firman Allah yang hidup itu menjamah setiap kami Tuhan, dan menguatkan, bahkan menghidupkan kembali setiap jiwa kami, roh kami yang mungkin sudah mulai mati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama
nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal sekarang sampai selama-lamanya yang siap diberkati. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Masih semangat karyalah? Amin, luar biasa. Haleluya. Saya percaya hari ini kita masih semangat di dalam Tuhan, masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan sama Tuhan. Yes, kita nggak berasa waktu sudah berjalan demikian cepat. Ya dulu baru awal bulan, sekarang sudah mau akhir tahun lagi, sudah mau Desember dan kita mau tutup tahun. Dan ini minggu terakhir di bulan Desember, yang nanti minggu depan kita sudah ganti tahun, bukan 2024 lagi, ya sudah 2025. Dan dengan demikian umur juga semakin nambah, nah, semakin tua, semakin tuir katanya orang-orang bilang, kekuatan semakin berubah. Dan itu yang membuat kita semakin hari mestinya semakin bijak untuk menghitung hari-hari kita. Amin. Yes, karena kita nggak tahu waktu kita semakin tuir, tenaga semakin berkurang dan sebagainya juga semakin tidak memenuhi dulu kayak muda. Nah, yang pasti terima kasih buat setiap jemaat yang sudah sama-sama mendukung 2024 ini sehingga kita boleh ada ya semua sepanjang 2024-2023. Luar biasa buat jemaat-jemaat yang setia. Tepuk tangan dong buat kita semua di tempat ini, haleluya. Luar biasa. Terima kasih juga buat setiap para pengerja yang sudah berpartisipasinya juga, berjeri lelah melayani di tempat ini. Sampai hari ini juga kita lihat tadi teman-teman kita masih bisa melayani kita. Ya, mereka mengosongkan jadwalnya yang mungkin jadwal liburan, tapi mereka mau melayani Tuhan. Luar biasa, tepuk tangan dong boleh buat teman-teman kita yang melayani pekerjaan Tuhan, luar biasa. Haleluya. Oke. Mari hari ini kita akan berbicara seperti minggu lalu yang sudah saya bilang di akhir ibadah. Saya bilang bahwa hari-hari ini bukan menjadi hari-hari semakin mudah. Benar? Hari-hari ini bukan menjadi semakin gampang, tapi pemerintah sendiri sudah berkata bahwa tahun depan hari-hari akan semakin sulit. Hari-hari semakin tidak bisa diprediksi, ya kan? Dengan harga-harga dan lain sebagainya, ekonomi yang sebagainya yang akan kembali menekan kehidupan kita. Apalagi kalau yang masih anak-anaknya masih kecil-kecil, ya kan, perlu sesuatu yang waduh perjuangannya masih panjang nih. Kalau anak-anak masih SD, SMP, SMA, kita masih bilang perjuangan masih panjang bung. Masih ke depannya masih banyak yang kita laluin ini mesti. Ya apalagi dengan keadaan yang seperti demikian. Ya bagaimana kita mesti menjalani hari-hari ini yang dirasakan yang dibilang orang tidak semakin mudah, tapi semakin sulit. Tapi kita percaya hari ini ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada tangan Tuhan yang ajaib yang siap untuk menolong kita. Amin. Ada janji-janji Tuhan yang harus kita pegang dalam hidup kita, yang membuat kita kuat untuk menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita akan berbicara bagaimana sih kita mesti bisa berjalan di dalam penggenapan rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena kita tahu bahwa 2025 orang dunia boleh berprediksi bahwa segala sesuatu akan menjadi buruk. Tapi anak-anak Tuhan selalu akan diberkati Tuhan. Hidupnya firman Tuhan katakan kau akan terus naik dan bukan menjadi turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan dikatakan kepada Abraham, tempat yang kau lalui, yang kau injak akan menjadi milikmu. Begitu juga dengan setiap kita, amin. Mungkin ya hari-hari ini apapun kita lakukan yuk bersama dengan Tuhan, tidak ada kata mustahil. Kita akan jalan terus 2025 berjalan Tuhan, dan juga kita mau bersyukur 2024 Tuhan sudah pimpin sampai hari ini. Ya banyak-banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita 2024 yang kita rasa wah kayaknya sulit nih, mungkin nih. Tapi kita percaya hari ini bahwa Tuhan kok bisa nolong saya sampai hari ini saya ada. Benar gak sih? Pernah gak kita mikir? Pernah gak kita kayaknya, oh iya ya, kok itu hari gue bilang gak bisa lewat, tapi kok gue sampai saat ini hari ini ada ya. Saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Ya tadi saya lagi sharing sama teman di belakang teman-teman pengajar, makanya kita kadang-kadang firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita semua. Makanya ketika dia bilang jangan berpikir terlalu panjang, jangan khawatir akan hari esok punya kesusahan sendiri. Hari ini cukup untuk hari ini. Ternyata firman Tuhan emang udah tahu setiap kita kadang-kadang pikirnya terlalu panjang. Udah enggak? Apa yang belum terjadi kita sudah mikirin dulu. Oh bagaimana ya ini ya, nanti kita udah tarik 10 tahun ke belakang. Sampai kita mikirnya kayaknya kadang-kadang padahal belum tentu terjadi saat-saat itu. Tapi firman Tuhan hebat, dia dahsyat, dia bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari.
Hari ini kita belajar kalau misalnya hal-hal yang kita nggak bisa pikirin di luar kemampuan kita, yuk kita serahin sama tangan Tuhan. Kita bilang, Tuhan saya percaya Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk menggenapinya. Tuhan sanggup untuk membuat saya keluar sebagai pemenang. Oke, haleluya. Yuk mari kita ajak saat ini, kita sama-sama kita responin firman Tuhan. Kita percaya kalau kita datang ke tempat ini, kita sediakan hati kita benar sediakan waktu kita hidup kita fokus pada apa yang Tuhan mau tabur hari ini. Saya percaya pulang dari tempat ini kita nggak pernah sia-sia. Amin. Banyak orang yang datang ke tempat ini pulang dengan kecewa, pulang dengan masalah dan pulang dengan kehidupan yang tidak dirubahkan Tuhan. Karena datang ke ibadah hanya fokusnya cuman ya hari Minggu ya gue ibadah. Tapi di tempat ibadah hatinya, pikirannya, fokusnya nggak ke firman Tuhan, nggak ke pujian. Cuman ya kita sekedar happy-happy aja. Dan nggak heran kalau hidupnya nggak diubahkan Tuhan. Tapi tempat di jemaat GB Karyala enggak. Amin. Semuanya rindu akan firman Tuhan. Dahsyat, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Haleluya. Mari tadi nyambung apa yang saya katakan, saya sharingkan bahwa kita percaya bahwa selama masih ada Tuhan, masih ada pertolongan Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan jerih payah kita datang hari ini tidak pernah sia-sia. Dan kita percaya bahwa 2025 kita akan berjalan di dalam pengenapan rencana Tuhan. Amin. Yes, makanya saya bilang berjalan dalam pengenapan janjinya Tuhan. Nah, apa janjinya Tuhan buat kita semua? Yuk kita lihat dulu ya. Yosua 23 ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca ya. Oke, mendingan kita baca firman dah ya daripada kita baca yang lain-lain. Oke. Hitungan ketiga kita baca sama-sama. Yosua 23 ayat yang ke-14. 2, 3. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Bahwa satu pun dari segala hal yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang Tuhan janjikan buat kita semua, semuanya telah digenapi bagi kita. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Jadi apapun yang kita dijanjikan Tuhan dalam hidup kita, percaya baru tahun depan kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yes, ini janjinya Tuhan. Mungkin beberapa kita sudah, kalau saya bicara tentang janji Tuhan, mungkin janjinya ini saya bilang ada yang bersifat dua hal. Ya, janjinya ada yang bersifat secara universal, tapi ada juga yang bersifat secara personal. Dan bagaimana sih janji-janjinya Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita? Ya, janji Tuhan itu bukan janji perkataan manusia. Yang saya catat di sini bahwa ketika dia berjanji, manusia sering lupa. Benar? Manusia bilang janji, iya deh. Nanti gue kalau dapat duit gue mau memberkatin lu deh. Gue kalau dapat duit mau ajak lu jalan-jalan. Tapi begitu sampai waktunya lupa. Benar? Begitu lagi happy-happy lupa. Ya, itu manusia. Tapi kalau firman Tuhan, Tuhan bilang dia berjanji, pasti dia genapi. Amin. Contoh di Alkitab juga ada, nggak usah kita manusia sekarang ini. Ketika Yusuf saat itu, dia menafsirkan, dia membagi berkat lewat juru minum istana. Yang ketika saat itu di penjara juga bareng-bareng dia dan raja keluarkan ultimatum, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku maka aku akan kembalikan lagi ke posisinya. Akan berikan lagi dia hadiah-hadiah. Tapi kan saat itu Yusuf bilang ya udah kasih tahu juru minum. Juru makan istana juga dikasih tahu 2 kali dia memberitahu. Dan apa yang dipesankan Yusuf terakhir kepada juru makan dan juru minum, dia bilang kalau nanti raja udah oke, kamu inget ya sama saya, kenalin saya ya, katanya jangan lupa ya katanya gitu kan. Yusuf bilang tapi apa yang dilakukan oleh juru minum dan juru makannya, ingat sama Yusuf? Enggak, itu manusia. Amin, itu manusia. Ya kadang-kadang kalau kita masih dilupain orang, kita berbuat baik, orang tentunya gak berbuat baik sama kita. Oh ingat cerita Yusuf, Yusuf juga berbuat baik. Tapi dia begitu sampai waktunya lupa. Nah jadi jangan kita marah. Ya Tuhan dia tuh begini-gini, saya kan udah berbuat baik sama dia, kok dia lupa sih sama kebaikan saya. Dia kok ini sih gak nganggap saya, sekarang dia malah berbuat jahat. Firman juga sama, amin. Jadi gak usah marah-marah.
Jadi kalau sama kita ingat ada juga yang ngalamin seperti kita. Bahkan tokoh Alkitab pun juga ngalamin seperti kita. Jadi kita anggap itu sudah hal yang biasa, udah yang lumrah. Nggak usah marah, nggak usah jadi sakit hati, nggak usah jadi kepahitan. Malahan jadi hidup kita jadi simpen sampah dalam kehidupan kita. Kita harus bilang, wah Tuhan saya percaya Tuhan yang akan memberkati kita. Karena tanpa kita sadar ketika kita menuntut balik dari apa yang kita sudah perbuat, kita berbuat baik dan mengharapin orang berbuat baik, kita sudah ngarapin tuntutan. Setuju enggak sih? Apa yang kita perbuat kita sudah ngarapin tuntutan. Ya sama kayak ya thank you buat semua partisipasi yang sudah ngirim makanan kemarin Natal buat saya dan buat keluarga. Terima kasih buat parcel-parcelnya semua. Dan sekali lagi saya bilang di sini, saya nggak ngirim balik, saya nggak pernah bales apa yang mereka sudah kirimkan buat saya. Ya karena saya berpikir gini, kalau misalnya saya bales maka selesai sudah. Ya kan, kamu berbuat baik dan sudah diberbuat baik kata firman Tuhan, apa yang kamu terima lagi nggak ada. Mau terima berkat dari saya apa mau terima berkat dari Tuhan? Tuhan ya. Ya kalau Tuhan yang berbalas berkali-kali lipat, setuju nggak? Jadi terima kasih juga sudah menghargai saya kiriman-kiriman Natalnya. Dan itu mereka yang sudah melakukan setiap tahunnya dan setiap tahun saya nggak pernah balas juga gitu. Dan mereka dengan setianya bisa setiap tahun pasti ngirim. Setiap tahun pasti ngirim buat saya. Nah saya contohkan seperti itu. Kalau kita menuntut apa yang sudah kita perbuat, maka suatu saat kita pasti kecewa. Ketika kita berbuat baik sama seorang, jangan menuntut apa yang sudah kita lakukan. Karena segala sesuatu firman Tuhan bilang, segala sesuatu Tuhan sudah perhitungkan buat setiap kita. Mau diperhitungkan manusia apa mau diperhitungkan Tuhan? Tuhan, pasti dong. Manusia balas satu, paling cuma satu. Balasnya paling banyak 2 atau 3, setuju? Nah, lebih dari kekuatan itu mereka juga bilang, gua kan juga masih manusia, iya kan? Gak mungkin dong gue balas sesuatu yang lebih, iya kan? Iya, terus juga kalau misalnya balas sesuatu yang berlimpah, paling juga ada batasnya 1, 2, 3 kali. Tapi kalau Tuhan yang balas, itu dia gak pernah punya limit. Karena kasih setia Tuhan itu besar buat setiap kita. Amin. Jadi mendingan Tuhan yang balas, saya berprinsip ayo biarin. Dan mereka ternyata setiap tahun ngirimin buat saya. Itu maksud saya sebagai ketika kita berbuat sesuatu yang baik, yuk jangan pernah menuntut. Ya, karena kita pasti akan kecewa. Contohnya Yusuf ketika dia bilang, nanti ingat ya sama saya ketika raja kamu sudah kasih tahu jalan ceritanya tentang mimpinya raja, kamu kasih tahu ya nanti ya, saya yang bikin loh gitu. Terus Yusuf, tapi apa akibatnya? Yusuf dikecewakan. Karena saat itu mereka lupa. Juru minumnya istana lupa, nggak disampaikan sama raja bahwa ada Yusuf yang bisa menerjemahkan. Gitu. Begitu juga hari-hari ini dengan setiap kita. Jadi setiap kita, yuk mari pastikan kehidupan kita untuk selalu berharap sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Karena pengenapan, saya tulis bahwa pengenapan janjinya Tuhan itu tergenapi lewat kehidupan kita. Contoh ya, ketika bangsa Israel muter-muter 40 tahun, apa yang mau dilakukan Tuhan? Padahal Tuhan sudah bilang dan jaraknya dekat. Enggak? Ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, dia sudah bilang, ayo aku akan bawa kamu ke negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Berarti ada janji berkat-berkat Tuhan buat bangsa Israel. Setuju? Amin. Ngerti ya? Sampai di sini ngerti ya? Begitu juga dengan kehidupan kita. Nanti 2025 kamu akan terima berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Yang setuju kata kanan? Amin. Iya, tapi kata Tuhan bilang itu tergantung kualitas hati kita saat ini. Ketika kualitas hati kita sama seperti bangsa Israel, ya aturan waktunya sebentar, muter 2025 kok nggak terjadi ya. Sampai 2026, 2030 nggak terjadi karena kualitas hati kita yang belum benar di hadapan Tuhan. Makanya kita perlu perhatikan kualitas hati kita. Jangan seperti bangsa Israel ketika dia sudah terima berkat dari Tuhan, tapi ada sesuatu yang tidak enak, wah mulai mengeluh sama Tuhan. Ya, mulai marah sama Tuhan, mulai ngedumel sama Tuhan, mulai melakukan sampai dia minta Musa bikin patung lembu, bikin yang lain-lain sebagainya karena padahal dia sudah lihat kuasa Tuhan. Begitu juga artinya dengan setiap kehidupan kita. Berapa kali kita ngelihat dan berapa sepanjang
perjalanan hidup kita, kita melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita mau lihat mujizat terjadi. Iya, Tuhan dahsyat. Ketika terima mujizat bilangnya gitu. Iya, lu puji Tuhan, saya diberkati. Tapi begitu kita diizinkan masalah terjadi dan doanya belum dijawab Tuhan, ngomongnya beda lagi. Ya belum ya. Apalagi kalau diizinin sakit. Wah, kenapa ya saya sakit? Kenapa saya dapat masalah? Kenapa saya dapat ini, kehilangan dan lain sebagainya. Padahal saya sudah melayani Tuhan. Padahal saya sudah dekat sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan. Enggak bisa terima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Padahal saat itu masa-masa yang saya bilang sebagai masanya prosesnya Tuhan, itu sedang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, apakah respon hati kita di dalam proses itu kita bisa terima keadaan atau kita malah komplain sama Tuhan. Kita mulai mengeluh sama Tuhan. Tergantung kualitas hati kita. Jadi pengenapan janjinya Tuhan itu bukannya tergantung dari orang lain. Kalau orang kutukin kita, orang bilang nggak mungkin lu sukses, nggak mungkin lu berhasil. Tapi sementara hidup kita dekat dengan Tuhan, saya percaya tidak ada satu kutuk yang bisa menyertai kita. Amin. Karena kita hidup dekat Tuhan. Segala kutuk sudah dipatahkan sama Tuhan 2000 kali sekali. Tapi begitu sebaliknya, orang memberkati kehidupan. Iya lu diberkati, hidup lu maju terus. Tapi hidup kita yang gak benar di dalam Tuhan, kira-kira bisa diberkatin gak sih? Gak. Karena firman Tuhan bilang dosa itu seperti apa? Pecahan kaca yang dulu saya baca di acara seminar kita dulu. Pecahan kaca yang seperti pecahan tembok yang bisa menghancurkan hidup kita. Dosa itu tajam, dia itu tidak bisa melihat kita diberkatin Tuhan. Sebagai pembatas antara berkat Tuhan dan yang namanya kita tidak diberkatin Tuhan. Itu yang saya bilang ada garis yang satu namanya dosa. Ya, ketika hidup kualitas kita nggak benar di dalam Tuhan, apapun yang dikatakan orang tentang berkat-berkat Tuhan nggak akan bisa memberkati kita. Tapi sebaliknya sekali lagi, dikutukin orang berapa banyak juga ketika hidup kita benar di dalam Tuhan gak akan pernah mempan. Amin. Hidup kita benar. Tuhan adalah perisai dan kekuatanku. Dia adalah tembok bentengku kata Daud yang menyertai aku dan menjaga aku di dalam keselamatan. Amin. Yes. Jadi kita pegang terus janjinya Tuhan. Terus janji Tuhan saya bilang, nih ditulis janji Tuhan ada yang bersifat universal dan ada yang bersifat pribadi. Ya, saya masuk seperti di atasnya dulu ya. Universal itu seperti yang biasa dikatakan di dalam firman Tuhan. Katakan aku terus naik bukan turun menjadi kepala dan bukan menjadi, itu universal yang semua orang bisa dapat. Setuju. Tapi yang bersifat pribadi kadang-kadang Tuhan tunjukkan buat kita. Misalnya ya tahun depan kamu yang gak punya rumah, tahun depan kamu akan punya rumah. Yang gak punya mobil kendaraan, tahun depan kamu akan diberkati dengan kendaraan mobil. Motor. Yang usahanya lagi ini tahun depan kamu akan diberkati. Yang belum punya anak, Tuhan berkati kamu dengan anak keturunan. Yang belum punya jodoh, Tuhan bilang Tuhan akan berkati dengan jodoh tahun 2025. Itu janji yang pribadi dalam kehidupan kita. Yang terus harus kita kejar dalam kehidupan kita. Apa sih yang Tuhan, terus bagaimana tergenapinya. Terus lama tidaknya janji Tuhan tidak tergenapi atas kehidupan kita tadi ya. Saya bilang tergantung kualitas hidup kita. Saya kasih contohnya bangsa Israel. Bangsa Israel 40 tahun jalan untuk mengenapi janji yang seharusnya dia terima dalam kehidupan dia. Padahal cuma sebentar. Paling beberapa minggu itu udah sampai dari Mesir ke Israel tuh nggak perlu waktu terlalu lama. Ya. Tapi dia 40 tahun gitu. Kenapa? Karena kehidupan dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selama kehidupan kita masih belum berkenan di hadapan Tuhan, proses itu akan masih terus berlanjut. Kenapa? Bukan Tuhan mau jahat, karena dia mau berlama-lama untuk memberkatin kita. Enggak. Tapi Tuhan mau kita siap dulu untuk terima berkat Tuhan. Jangan berkat itu malah membunuh kehidupan kita. Berkat itu malah menjauhkan kita dari Tuhan. Berkat itu malah membunuh kerohanian kita. Tuhan gak mau seperti itu. Karena Tuhan maunya hidup kita itu yang nomor satu goal-goalnya adalah hidup kita yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Sampai saat ini masih ngerti Bapak Ibu? Amin. Masih bisa ngerti nggak? Ngerti ya? Amin ya. Ya, saya mencoba untuk membawa kita semua bagaimana kita bisa menerima janji-janji Tuhan. Kalau hidup kita nggak murni, nggak benar di hadapan Tuhan, maka jangan heran kok begini-gini aja hidup gue ya.
Orang bilang hidup anak Tuhan tuh semakin naik, bukan terus menanjak terus. Kok Budi bilang katanya itu dia menaik terus. Seperti tanjakan naik ke puncak, kita naik terus gak pernah turun. Tapi kok hidup gue kayaknya turun dulu, ya karena hidup kitanya yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Respon firman Tuhan udah dibilangin, jangan ngomong pakai mulut kita untuk gosipin orang, untuk ngomongin hal baik, tapi mulutnya masih aja dipakai untuk hal-hal yang gak bener. Tapi di sini gak ada, amin. Ibu-ibu di sini semuanya ngomong tentang firman Tuhan, amin. Iya, dahsyat, ayo senyum-senyum luar biasa. Iya, kita belajar memakai hidup kita untuk sesuatu kemuliaan nama Tuhan. Karena ibu-ibu biasanya nih yang lebih fasih lidahnya. Ya, kita belajar, amin. Karena itu hari saya ngumpulin anak ibu-ibu mau, yuk, udah ngumpul lah, saya lagi ada latihan drama, saya ada latihan buat Natal, ibu-ibu ngumpul aja komsel sendiri. Jangan Pak Budi, kalau ibu-ibu ngumpul bukan ada ngomongin firman, ngomongin gosip kata dia bilang. Karena ya udah kalau begitu nanti aja. Berarti tapi ibu-ibu di tempat ini enggak. Amin. Ibu-ibu di komsel juga enggak. Sudah luar biasa. Kita mau belajar nggak ngomongin orang. Kita mau balan mulut kita pakai sesuatu untuk yang memberkati Tuhan. Amin. Amin. Yes, harus berubah. GBK Real harus berubah. Oke, next. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak di tempat ini mau janjinya Tuhan 2025 digenapi, perbaiki kualitas hati kita di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita pelajarin hari-hari ini kita mesti belajar untuk terapkan dalam kehidupan kita. Yes, amin. Setuju semua? Amin. Nih, saya akan bawa kita untuk melihat beberapa janji Tuhan kepada bangsa Israel. Di antaranya, yang tadi saya bilang bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah akan selalu menjaga dan mengikuti umatnya sampai ke tanah perjanjian. Maksudnya apa sih? Kok Israel sama saya sama kita saat ini dibandingin? Ini ada korelasinya. Karena kita percaya bahwa kita Israel di akhir zaman. Amin. Ketika bangsa Israel tidak memilih Tuhan, tidak mau terima Tuhan, kita dapat anugerah sebagai bangsa Israelnya Tuhan. Dan ini adalah janji berkat Tuhan. Dikatakan aku akan selalu menjaga dan mengikuti umatnya sampai ke tanah perjanjian. Saya percaya bahwa Tuhan akan terus mengikuti kita sampai rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Dia akan menjaga kita. Tahun 2025 lihat penjagaan Tuhan yang dahsyat. Apa sih? Makanya nanti awal bulan juga kalau bisa kita sama-sama hadir. Nanti Bapak Gembala akan berbuka ibadah awal tahun di tempat ini. Kita akan tulis resolusi kita di tahun 2025. Apa doa-doa kita tahun 2025 yang mau wish kita jadi harapan kita 2025. Yuk kita catat sebagai resolusi kita. Apapun itu kita. Dan kita percaya firman Tuhan dikatakan Tuhan selalu akan menjaga dan mengikuti setiap kita. Sampai ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian berbicara tentang berkat-berkat Tuhan. Sampai kita diberkati Tuhan. Sampai kita masuk di dalam apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Dia menjaga kita seperti dia menjaga bangsa Israel. Dia akan mengawasi kita kalau hari ini kita belum sampai di pada suatu tempat yang dimana kita bilang sebagai berkat-berkatnya Tuhan. Ya, tapi kita percaya 2025 Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan mengawasi kita. Tuhan akan menolong kita sampai akhirnya kita menerima berkat-berkat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, kayaknya sepi banget. Haleluya ya. Jadi percaya pertama bahwa Tuhan akan menyertai kita dan mengikuti kita sampai kepada berkat-berkat Tuhan hari ini. Yang kedua next. Allah akan memberikan perlindungan dari setiap musuh-musuh kita. Yang mengerti katakan amin. Tuhan juga akan memberikan perlindungan buat setiap kita. Dia jauhkan dari segala hal-hal, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala orang-orang yang musuh-musuh kita, yang coba ngutukin kita, yang coba untuk kirim kuasa kegelapan buat kita. Ada perlindungan tangan Tuhan. Ada penjagaan Tuhan sebagai umatnya, katanya firman Tuhan tadi. Siapa yang umatnya Tuhan hari ini? Angkat tangan coba. Kita umatnya Tuhan. Berarti kita layak dapat perlindungan dari Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Jadi firman Tuhan katakan di sini kita dapat perlindungan dari setiap musuh-musuh kita.
Kalaupun ada orang-orang yang nyumpahin kita bilang tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya, saya sudah dengar bahwa Tuhan yang melindungi saya. Tuhan tembok benteng saya, Dia kekuatan saya. Jadi saya percaya tidak ada musuh-musuh yang bisa untuk menyerang saya. Amin. Lebih semangat lagi jadi hidup kita. Nggak begitu kita kalah sebentar dalam usaha kita, wah udah langsung lemas. Tuhan yang melindungi kita. Kalau 2025 juga, 2000 dulu yang 2000 juga banyak orang yang hancur gara-gara COVID, ya, perusahaannya bangkrut dan sebagainya. Ya. Tapi kita percaya selama kita berlindung dalam Tuhan, maka ada tangan perlindungan Tuhan. Buktinya banyak juga kok anak-anak Tuhan yang bangkit tahun 2020, yang 2000-an, 20-an. Ketika mereka kena COVID, ada bahaya COVID. Tapi mereka semakin diberkatin Tuhan. Kenapa? Ada tangan perlindungan Tuhan. Ya, kita percaya, amin. 2025 kita percaya bahwa ada tangan perlindungan Tuhan. Amin. Next. Allah akan memberikan kemenangan di dalam peperangan yang mengerti, katakan amin. Tuhan berikan kemenangan setiap kita di dalam peperangan. Dan berarti bukannya sekedar kita dalam keadaan situasi-situasi yang aman saja, tapi Tuhan bawa kita ke dalam medan peperangan. Artinya apa? Masih ada masalah, masih ada problem, masih ada banyak kesulitan, tapi Tuhan berikan kemenangan di dalam setiap masalah kita. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan gak berjanji semuanya oke-oke aja, tapi Tuhan bilang masih ada masalah, masih ada problem, lu masih ada kesulitan, tapi Tuhan berikan kemenangan. Tuhan selalu memberikan kemenangan buat setiap kita. Tidak, kan selalu saya bilang tidak ada namanya suatu kemenangan, tidak ada namanya suatu glory, tapi tanpa suatu perjuangan, tanpa ada suatu perlombaan. Saya pernah bahas itu ya, amin. Iya, jadi nggak ada suatu pemenang, seorang pemenang dihasilkan dari suatu perlombaan. Seorang pemenang dihasilkan dari sebuah namanya pertandingan. Ngerti, amin. Jadi saya bilang di sini, yuk kalau hari depan katanya saya pemenang, kok banyak masalah, Bapak Ibu, masalah pasti ada dalam kehidupan kita. Tapi lihat di dalam setiap masalah kita Tuhan buat kita sebagai pemenang. Ada kemenangan yang Tuhan tunjukkan. Jadi saya nggak bilang kita nggak ada masalah, saya bilang kita nggak ada problem, saya bilang kita nggak ada pertandingan yang harus kita lalui, enggak. Saya bilang masih ada pertandingan, itu justru membawa kita untuk menjadi seorang pemenang. Begitu ada pertandingan Bapak Ibu mesti bilang, wah Tuhan sedang mempersiapkan saya sebagai seorang pemenang. Amin. Yes. Karena tidak ada namanya pertandingan. Ya, selalu di dalam pertandingan pasti ada pemenangnya. Dan pemenangnya itu adalah kita semua di tempat ini. Tepuk tangan buat kita, umat pemenang, haleluya. Next. Ini janji-janji Tuhan yang harus kita. Allah akan memberkati mereka dengan berbagai cara seperti menyediakan kebutuhan gitu. Dan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk bangsa Israel pasti dilakukannya buat setiap kita. Amin. Tuhan akan memberkati kita semua dan dengan berbagai cara dan Dia menyediakan kebutuhan kita. Berapa kali kita selalu, di awal saya sudah bilang kadang-kadang kita gak pernah pikir kok hari ini bisa lewat bagaimana makan. Kadang-kadang mungkin ada yang udah duit sayurnya udah tinggal seberapa doang. Aduh Tuhan bisa lewat gak seperti janda ya, yang di Sarfat ketika Elia datang sama dia tinggal satu tepung buli-buli dan minyak. Aduh bisa lewat gak besok ya. Tapi ketika dia memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat hambanya, maka Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Begitu juga dengan kehidupan kita hari ini, kita percaya bahwa selama masih ada Tuhan, pasti punya pengharapan. Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita. Jangan pernah kita takut Tuhan bagaimana ya besok. Teman juga harus bijaksana juga di dalam mengeluarkan keuangannya. Kayak saya juga kadang-kadang di rumah ngatur-ngatur keuangan. Iya. Tapi akhirnya bisa lewat juga dan bisa lewat juga. Sampai apa yang gak pernah saya pikir Tuhan sediakan buat saya. Apa yang gak mungkin Tuhan sediakan buat kita semua di tempat ini. Karena Dia adalah Allah yang selalu merancangkan yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Jadi hari ini kita percaya yang dijanjikan Tuhan bahwa Dia akan memberkati bangsa Israel, menyediakan kebutuhan, itu juga akan dijadikan untuk memberkati setiap kita. Jadi 2025 gak usah takut ya, gak usah khawatir. Kita punya Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita. Yang mati katakan amin. Lanjut. Habis ya. Allah juga memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada bangsa itu.
Ya di saat bangsa Israel sedang lagi guncang, lagi gulana, ya ketika dia ada di padang gurun, keadaannya tidak enak, benar, laparan, terus ada dinginan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berikan ketenangan. Pernah nggak sih kita gitulah merasakan, aduh masalah nih, tapi kok hati gue tenang ya. Hati gue gak panik ya. Beda ya ketika dulu kalau ada masalah kayaknya hatinya panik banget. Waduh gak karuan. Tapi begitu ada masalah sekarang hati gue kok bisa tenang ya. Tuhan yang berikan ketenangan buat kita. Tuhan berikan kenyamanan buat kita bisa melewati masalah. Karena kalau kita panik hasilnya juga gak baik. Diizinkan masalah terjadi terus kita panik. Bukan tambah baik. Jadi tambah kacau keadaannya. Tambah parah keadaannya. Situasinya jadi malah terkendali. Tapi begitu kita diberikan ketenangan sama Tuhan, tiba-tiba ada ide-ide kreatif. Begitu juga usaha, waduh lagi usaha lagi keadaannya sepi nih dan lain sebagainya. Kalau kita panik menjadi kacau, tapi kalau kita tenang, duduk diam di bawah kaki Tuhan, tiba-tiba timbul tuh ide-ide. Oh iya ya, gue bikin ini aja ya, coba ya, pakai ini ya, tambahin ini, akhirnya jadi sesuatu yang enak. Bisa jadi berkat, bisa dijual. Terus akhirnya tiba-tiba laris laku. Siapa yang tahu? Ngomong bicara laris kadang-kadang lucu ya. Istri saya tuh gak pernah belajar untuk masak kue. Gak ada dulu masak kue. Tiba-tiba bisa masak kue yang akhirnya dia bisa jualan. Yang orang pada mau beli juga. Kadang-kadang gak pernah pikir, istri juga bilang itu semua anugerah Tuhan. Itu saya bilang kadang-kadang anugerah. Di saat kita lagi gak kepikiran untuk melakukan itu, tapi Tuhan bisa buka jalan buat kita semua. Buat istri saya dan juga saya percaya buat kita semua di tempat ini. Selama kita masih ada Tuhan, maka Tuhan akan terus memberikan berkatnya buat setiap kita. Jadi hari ini apapun kita jangan pernah takut untuk apa yang kita harus kerjakan. Oke. Terus kita tadi ini kita bicara tentang beberapa janji Tuhan. Kita percaya bahwa setiap janji-janji ini akan menjadi bagian kita tahun 2025. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan yang paling kencang buat Tuhan kita. Semangat karya Allah. Saya mau bilang sekali lagi, pasti masih ada peperangan. Ingat, jangan saya bilang pasti masih ada peperangan. Tapi ingat di dalam peperangan Tuhan akan buat kita sebagai pemenang. Dan nilai-nilai apa sih yang kita harus, kan tadi kita bilang ini janji-janji Tuhan dalam kehidupan. Tapi bagaimana kita bisa berjalan di dalam pengenapan janji-janji Tuhan. Karena ada akalanya janji-janji Tuhan itu ya harus memerlukan proses. Harus memerlukan yang namanya kita mesti berjalan di dalam loadingnya Tuhan. Dan itu perlu cara untuk kita menghadapinya. Amin. Yuk kita lihat ya sama-sama. Ini yang coba saya belajar simpulkan cara-cara apa, nilai-nilai apa yang bisa kita lakukan. Berjalan di dalam pengenapan janjinya Tuhan. Yang pertama yang tidak boleh hilang ketika kita berjalan di dalam pengenapan janji Tuhan, yang pertama adalah iman. Iman itu gak pernah boleh hilang dalam kehidupan kita. 2025 saya bilang ada masalah, tapi iman harus timbul dalam kehidupan. Iman apa dasar dari sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita lihat namanya bukan iman. Kalau kita tahu kita pegang duit, kita bisa bayar apa yang menjadi kebutuhan, itu namanya bukan iman. Oh iya tenang, gue punya duit nanti gue juga bisa bayar, itu bukan iman. Tapi kalau kita nggak pegang duit, tapi kita mesti bayar kontrakan rumah, bayar tagihan, bayar uang sekolah anak, bayar kesehatan dan lain sebagainya, yang kita nggak bisa lihat itu, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti memberkati, kita pasti ada, itu baru namanya iman. Amin. Dan iman, saya belajar, iman timbul dari hal-hal yang kecil. Kita nggak mungkin bisa tiba-tiba punya iman yang besar, tapi tiba-tiba besar, tapi kita tidak mulai dari iman yang kecil. Contoh, oke, saya mau kasih contoh. Contohnya Abraham, ketika dia mempersembahkan Ishak, masalah besar bukan? Masalah besar bukan Bapak Ibu? Besar ya, anaknya baru dapat anak perjanjian, setelah dinanti-nanti beberapa tahun, berapa puluh tahun baru dapat anak. Coba, habis itu tiba-tiba dikasih, Abraham anakmu kasih aku ya, sana persembahan. Wah Tuhan, ini anak yang saya tunggu udah lama, tiba-tiba diminta sama Tuhan. Berat gak? Berat lah, ya kan? Ya kalau kadang-kadang sekarang kita aja pikir, tiba-tiba kita udah anak sudah besar, tiba-tiba dipanggil Tuhan, sedih gak?
Sedih, sedih. Iya kan, sedih banget dipanggil Tuhan. Itu baru itu loh. Ini anak perjanjian yang Tuhan sudah bilang bahwa ini akan menjadi Bapa segala bangsa yang nantinya yang cikal bakal sebagai bangsa-bangsa itu tiba-tiba diminta sama Tuhan. Sedih gak? Sedih lah pasti. Ya kan, tapi Abraham belajar. Kenapa dia bisa ngelakuin kenapa dia bisa bawa Ishak? Karena dulu dia punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Pada saat dulu sebelum dia punya anak, Abraham pernah punya kejadian, dia disuruh keluar dari bangsa Israel saat itu yang sedang mengalami kelaparan. Benar? Akhirnya Abraham ngikutin perintah Tuhan. Dan akhirnya dia gak pernah kelaparan ketika keluar. Padahal ketika dia pindah keluar daripada tempat itu, negeri itu, dia gak tahu negeri yang dia masukin seperti apa. Dia buta-buta masukin negeri yang baru itu. Tapi Tuhan pelihara semuanya. Dan dari situ Abraham punya iman yang lebih besar ketika dia dihadapkan kepada untuk mengorbankan anaknya Ishak. Dan saya tulis seperti ini, pertumbuhan iman di dalam hidup orang percaya bukan sesuatu yang instan, tapi memerlukan proses. Makanya kadang-kadang kita sering cerita, ada yang cerita bahwa ya hari Minggu mesti ke gereja, nggak usah. Kalau ada orang yang mau kasih duit gimana? Itu kan punya imannya, ya udah ntar Tuhan juga bisa buka jalan dari yang lain. Nggak semua orang bisa terima seperti itu. Nggak semua orang bisa terima, ya gereja. Kan nanti masih ada gereja lagi, malah terbalik gitu. Kan nanti masih ada gereja lagi. Gak semua orang bisa punya. Kenapa? Karena ketika kita mendahulukan Tuhan ini merupakan suatu, saya bilang iman yang besar. Iman diperhadapkan sama uang, siapa yang menang biasanya? Uang, jujur gak apa-apa. Iman diperhadapkan sama uang, yang menang biasanya uang. Coba kita disuruh ambil duit jam 10, pas lagi jadwalnya ibadah GB Karya Allah, sama ibadah, pilih mana? Nah, itu ibadah. Yang ibadah imannya ini udah luar biasa. Ya biasanya manusia belinya ada uang. Nah, kenapa? Ya faktor ya biasa lah ya manusiawi. Seperti itu kita perlu uang dan sebagainya. Dengan alasannya nanti kan ibadah masih ada lagi. Atau sore kan masih ada lagi. Kalau GB Karya Allah nggak ada ya. Di tempat lain juga masih ada gereja. Ya kan? Dengan dalih-dalih yang seperti demikian. Makanya saya bilang perlu satu iman yang luar biasa. Ketika kita mendahulukan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan juga akan mendahulukan kita. Nah, tapi nggak semua orang bisa menangkap pesan ini dengan, itu nggak bener tuh, ntar gue mau makan apa kalau gue nggak ambil duitnya, ya kan? Banyak cara kita untuk ngeles dari apa pendapat saya saat ini. Jadi oleh karena itu saya bilang perlu sesuatu yang besar. Dan iman itu kita belajar dari sesuatu yang kecil. Oke, waktunya sudah berjalan, saya akan bisa secara cepat saja. Nomor 2, jadi iman ya yang gak boleh hilang Bapak Ibu nanti ketika kita berjalan di tahun 2025. Terus kita pelihara iman kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah genapi di dalam kehidupan kita itu harus terjadi. Yang kedua, klik. Oke, kesabaran. Kenapa kadang Tuhan mengizinkan penundaan di dalam doa-doa kita? Pernah gak kita mikir kalau Tuhan izinin doa-doanya? Saya dulu gampang deh ketika saya mengenal Tuhan tiba-tiba langsung dapat Tuhan jawab. Kok mulai kesini, mulai saya melayani, mulai saya dekat sama Tuhan lebih lama ya waktunya, prosesnya lebih lama, loadingnya lebih lama. Kayak handphone yang lagi udah mulai lemot nih gitu kan. Pernah gak mikir seperti itu? Karena di situ ternyata ada suatu proses, ada suatu pelajaran, ada suatu nilai-nilai yang saya namakan nilai kesabaran. Kita belajar untuk bersabar, untuk menanti janji Tuhan. Kalau saya bilang tadi iman, belajar untuk punya iman bahwa Tuhan pasti sedang melakukan dengan caranya yang baik. Kita belajar bersabar. Yang kedua, kenapa kita tahu Tuhan punya cara-cara untuk menunjukkan apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Dia mau lihat respon kita. Tadi seperti saya bilangin bahwa untuk menanti penggenapan janji Tuhan punya respon hati yang benar. Ini kesabaran kita ada enggak? Jangan mulai, aduh Tuhan udah mulai nih, udah deket nih waktunya. Tuhan bisa ngubah. Saya pernah cerita dulu, saya pernah
mesti bayar sesuatu, tagihan, dan udah sampai dekat waktunya tiba-tiba belum ada uangnya. Dia bilang, waduh Tuhan, belum ada nih Tuhan, gimana nih? Akhirnya saya hadapin, saya temu orangnya belum ada nih, orangnya yang bisa kasih waktu lagi, tempo lagi. Dan akhirnya di dalam tempo itu tiba-tiba Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ada berkat Tuhan, akhirnya saya bisa bayar, lunasin semuanya. Itu kedahsyatan Tuhan, saya bilang. Kita nggak usah pikirin caranya bagaimana, tapi jangan kita komplain sama Tuhan. Aduh ini Tuhan nggak tepat nih janjinya. Tuhan punya cara untuk memberkati setiap kita. Asal kita sabar menanti janji Tuhan. Karena firman Tuhan bilang kan segala sesuatu indah pada waktunya, tepat pada waktu Tuhan. Tuh di bawah saya terus, karena ada yang mau latih, ada yang Tuhan mau latih di dalam kehidupan kita. Yang tadi saya bilang namanya proses kesabaran. Ketika kita sabar menanti janji Tuhan, nanti 2025 mungkin mimpi, oh belum nih. Apa yang menjadi, kok Tuhan bilang saya mau dikasih rumah, kok Tuhan bilang saya mau dikasih mobil, mau dikasih anak, mau dikasih jodoh, kok belum ya Tuhan. Tuhan mau latih kesabaran kita. Masih mau ibadah enggak? Masih mau dekat sama Tuhan enggak? Masih mau melayani Tuhan enggak? Ketika hal-hal ini Tuhan tunda dalam kehidupan kita. Kalau kita masih setia sama Tuhan, apalagi yang sering saya katakan di tempat ini, seperti yang Daniel, Sadrak, Mesak katakan, kalipun Tuhan nggak jawab doa saya tetap menyembah Tuhan. Tuhan bilang anak ini luar biasa. Cepat dah udah berkatin langsung, berarti kita udah lulus lewat masalah itu. Amin. Haleluya. Yang kedua, yang ketiga, memiliki janji Tuhan. Di dalam Mazmur 39 ayat 9 sampai 11 katakan demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Perhatikan selanjutnya. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Yang percaya katakan amin. Iya nanti 2025 boleh apapun apa yang terjadi, mungkin suasana sepi, sulit dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan dikatakan di sini, singa-singa muda mati kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kehidupan. Selama kita mencari Tuhan, kita tidak pernah kekurangan hal yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Yes. Selama kita terus mencari Tuhan, mencari. Apa sih, bagaimana carinya? Ya, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat Alkitab, lewat ibadah raya, lewat doa pagi, itu namanya mencari Tuhan. Dan saat kita mencari firman Tuhan dikatakan engkau akan menemukan. Saat kita mengetuk maka pintu akan dibukakan. Begitu juga dengan kehidupan kita, selama kita mencari Tuhan maka kita memiliki janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dia yang akan menguatkan kita sebagai manusia, kadang-kadang kita nggak lemah, kadang-kadang kita nggak kuat. Tapi begitu kita mencari Tuhan, Dia berikan kekuatan buat kita untuk setia berjalan di dalam janjinya Tuhan. Amin. Oke, lanjut yang terakhir ya. Keempat. Yang terakhir nggak lain dan bukan intim dengan Tuhan. Semakin kita intim, semakin Tuhan akan buat kita melihat jalan-jalannya. Di Mazmur 25 ayat yang ke-14 katakan seperti demikian. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Tuhan mau apa? Tuhan sharing dulu. Tuhan mau apa? Dia cerita dulu sama kita. Orang yang mencari Tuhan, lihat luar biasa enggak? Tuhan mau lakukan sesuatu, Dia bilang dulu. Iya Tuhan mau lakukan sesuatu, ya aku mau buat ini nih. Aku cerita dulu sama kamu. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau rencanakan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau rencanakan atas dunia ini. Apa yang Tuhan mau rencanakan atas keluarga kita, usaha kita. Dia bilang sama kita. Jadi rumusnya kita mesti intim sama Tuhan. Ketika kita intim maka Tuhan akan membuka apa yang menjadi rahasia-rahasia kehidupan. Apa yang mau menjadi Tuhan lakukan Dia buka sama kita. Dia cerita sama kita, enak gak sih kira-kira? Iya enak kan. Kalau presiden Pak Prabowo aja dia mau apa satu dia mau cerita. Iya nih rencana saya mau pelebaran jalan di tempat ini dan di tempat ini. Wah jalan itu langsung mahal itu bener gak? Iya jalan itu langsung mahal tuh. Saya mau buka ini, saya mau buka ini langsung mahal. Dari harganya cuman berapa
jadi naik bisa menjadi mahal. Ya kalau kita tahu kan kita bisa beli duluan, bener nggak? Wah harga masih murah, kita beli duluan. Begitu kita beli semuanya, tiba-tiba pemerintah langsung ngadain suatu hal, harga di jalan itu langsung naik. Itu juga dalam kehidupan kita. Ketika hari-hari ini Tuhan mau ceritakan apa yang menjadi kerinduannya buat kita semua, enak. Yang penting kita intim sama Tuhan. Masalah kita, problem kita, yang kita hadapi mungkin, waduh kok begini ya Tuhan. Tapi selama kita memiliki janji Tuhan, maka pengenapan janji itu akan kuat di dalam hidup kita. Yusuf bisa kuat di dalam pengenapan janji Tuhan karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Amin. Berat gak Yusuf? Berat, problemnya banyak. Dia dibuang ke sumur, masuk penjara, dan lain sebagainya. Dia ngalami hal-hal yang baru. Tapi ketika dia lemah, dia bilang sama Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Dia kuat lagi. Dia memiliki janji Tuhan, dia semangat lagi. Begitu juga jalan kehidupan kita. 2025 saya mau bilang selalu pasti ada peperangan. Tapi miliki janji Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita boleh kuat di dalam kehidupan kita. Oke, not saya terakhir, pemusik boleh naik. Saya tulis notnya seperti gini. Notnya boleh ditampilkan. Oke, ini notnya buat kita semua. Biar ini jadi berkat buat setiap kita. Pengenapan janji Tuhan atas hidup kita itu tidak tergantung dari orang lain. Kita mau maju, kita mau mundur, tidak tergantung dari orang lain. Tapi tergantung dari diri kita sendiri. Saat kita siap, saat itulah janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Matius 9 ayat 29 katakan apa? Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Apa yang menjadi iman kita hari ini? Tahun 2025 kita mau diberkatin Tuhan lebih lagi, amin. Jadi sebagaimana imanmu. Punya apa yang tadi kita sharingkan. Punya hidup yang benar, punya kualitas hati yang benar. Saya percaya 2025 kita akan berjalan dalam pengenapan janji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Semusim berlalu. Haleluya. Kalau Tuhan sudah berkatin kita tahun 2024. Begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan itu besar. Ya. Mari kita terus menghidupi firman Tuhan hari ini. Kita berjalan dalam pengenapan janji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu Terima kasih Tuhan. tak pernah layu Oh, di hidupku. lebih luas
sudah kita alami sepanjang tahun ini. Hari ini kita masuk di dalam akhir minggu di tahun 2024. Begitu banyak perlindungan, pertolongan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sadari dan sering kita bilang semua karena anugerah Tuhan. Kalau tanpa anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, kami gak mungkin bisa ngelewatin dan ada di penghujung tahun 2024. Terima kasih buat setiap kasih karunia. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur atas setiap mujizat yang terjadi. Kita mau bersyukur tentang hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan buat kita. Ini menjadi tempat kita di akhir tahun 2024 ini untuk menutup tahun 2024. Kalau engkau hari ini datang bersama suami istri, engkau boleh perpegangan tangan berdua, bersyukur sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Kalau kau sendiri juga naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu kita untuk menutup tahun ini dengan ucapan syukur kita. Dan kau berjanji lagi di hadapan Tuhan 2025, engkau akan lebih intim lagi dengan Tuhan. Dan kau lagi lebih mau dekatin. Karena jalan satu-satunya dari beberapa poin yang telah kita bahas hari itu, bahwa salah satu di dalam menerima pengenapan janji Tuhan ketika kita boleh berjalan dengan iman di dalam Tuhan, intim dengan. Mari saya berikan waktu kita untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Silakan naikkan doamu, silakan naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Kalau kau yang datang dengan keluarga, silakan naikkan dengan keluargamu di hadapan Tuhan. Bersyukur. Kirala barala 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 barala. Oh, kirala barala barala barala, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Kiranya hari ini Tuhan di tempat ini roh-Mu mau mengalir di tempat ini, menjamah setiap jemaat-Mu Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu. Mereka boleh bertuhan Yesus mengalami sesuatu di dalam Tuhan. Mari Tuhan, dari setiap ucapan syukur yang mengalir, Tuhan yang beracara di dalamnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan baik, apapun yang terjadi tahun ini, mungkin secara manusia gak baik, kami harus kehilangan, baik itu anak kami harus Tuhan kehilangan mungkin perusahaan kami, harta benda kami, suami kami, istri kami. Tapi hari-hari ini Tuhan Yesus, malam, saat ini, siang hari ini, kami mau datang, kami mau belajar untuk bersyukur kepadamu atas setiap kebaikan Tuhan, dan firman perkataan Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam segala. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Kau sudah menjawab, Kau sudah mendengar setiap ucapan syukur dari anak-anak-Mu hari ini Tuhan Yesus. Dan sampai ini berdoa, hamba ini melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba ini melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar tahun 2025 setiap jemaat-Mu hidupnya boleh diberkati luar biasa. Apa yang menjadi resolusi, apa yang menjadi kerinduan mereka 2025 Tuhan jawab Tuhan. Tuhan yang lawat mereka satu persatu Tuhan Yesus. Tuhan yang genapi setiap janji-Mu Tuhan Yesus. Dan biar setiap jemaat-Mu boleh berjalan di dalam penggenapan janji Tuhan. Dan mereka boleh berkata bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu dahsyat, Yesus itu berluar biasa dan menjawab doa-doa mereka Tuhan Yesus. Mari Bapa nyatakan anugerah-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih anugerah Allah tercurah Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Setiap orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan suatu hal yang baik dalam kehidupannya. Mari jamah setiap jemaat-Mu, terima kasih. Mereka punya iman, mereka punya kesabaran di dalam mencari Tuhan, di dalam berjalan di dalam pengenapan janji. Mereka memiliki janji Tuhan. Dan yang terakhir, mereka intim dengan Tuhan di tahun 2025 lagi Tuhan Yesus. Untuk mereka boleh Tuhan menerima pengenapan janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang hadir saat ini dengan kuasa-Mu. Engkau yang melawat, Engkau yang menjamah, Engkau yang memimpin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Oh, terima kasih. Kirala barala 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 barala.
Syakara barala 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 barala. Amin. Tinggi lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi sama-sama katakan lebih luas, yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin, amin. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu. Yang bersyukur sama-sama katakan sungguh. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami tutup tahun ini dengan rasa syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena Tuhan begitu dahsyat, ajaib dan luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu. Mari pastikan setiap kami tahun 2025 berjalan di dalam pengenapan janji-Mu Tuhan. Karena kami tahu janji Allah akan tergenapi di 2025. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan sebentar sebagai ucapan syukur kami rindu memberikan buat Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami persiapkan setiap persembahan kami sebagai korban yang harum, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Tuhan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberkati pekerjaan Tuhan. Sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu, apa yang ditabur pasti akan dituai. Apa yang kami takar untuk menakar Tuhan, pasti akan Tuhan pakai untuk menakar setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mari jamah, terima dan berkati setiap persembahan ini. Pakai untuk tempat ini dan biar nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Duduk Bapak Ibu. Lalu selanjutnya untuk pengumuman, saya persilahkan.
Shalom Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan ya. Yang pertama ini tetap diingatkan lagi untuk meng-save nomor admin WhatsApp GBI Karya Allah. Di mana ini pokoknya semua informasi yang mau didapatkan bisa ada di sini semua. Dan untuk tahun 2025 mohon kita ada partisipasi ya. Di sini kan kalau nggak salah ada di nomor 6 ada kritik dan saran. Mungkin Bapak Ibu bisa masukin saran-sarannya nih di tahun 2025 tuh mau seperti apa gitu, ibadahnya atau ada masukan apa boleh. Kita dari GBI Karya Allah siap untuk menampung ya aspirasinya, kritik dan sarannya. Mungkin kalau kita bisa jalankan, kita jalankan dan intinya kita mau bikin di tahun depan itu lebih menarik lagi gitu, lebih bagus lagi dan ibadahnya ibadah yang lebih lagi dari 2024, ibadah yang hidup gitu, yang bisa memberkati kita semuanya. Oke, itu yang saya mau sampaikan untuk sekali lagi untuk di-save nomor WhatsApp ini. Nomor WhatsApp-nya ada di sini coba. Ada ya itu ya, 0812 95 93 8008. Dan selanjutnya untuk kegiatan kita di minggu ini masih diliburkan. Untuk komsel, doa pagi, doa fajar, itu masih diliburkan sampai minggu depan nanti kita sudah aktif kembali ya. Lalu boleh slide-nya dijalankan ya. Terus di hari Sabtu nanti ada doa pengerja. Jadi wajib para pengerja yang telah mengambil bagian untuk hadir dalam doa pengerja. Mungkin yang tidak hadir hari ini mohon dibantu kawan-kawan temannya diingatkan kembali tanggal 4 ya. Tanggal 4 nanti kita ada doa pengerja. Dan di minggu depan, minggu pertama di awal tahun pembukaan, kita ada ibadah buka tahun sekalian perjamuan kudus yang dipimpin langsung oleh Gembala Sidang kita Bapak David Murtaba. Jadi minggu depan ibadah seperti biasa jam 10 pagi yang disertai juga dengan sekolah minggu jam 10 pagi juga. Jadi minggu depan kita boleh bersama-sama kembali ibadah di tempat ini. Oke, dan selanjutnya mungkin itu pengumuman kita pada minggu hari ini. Saya kembalikan kepada worship leader untuk selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk pengumumannya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan segera akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saya serahkan kepada pendoa syafaat. Dan daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua pimpinanmu di dalam kehidupan kami. Termasuk Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur sekali lagi. Kalau Tuhan sudah pelihara kami sehingga sepanjang tahun ini 2024 kami masih boleh beribadah kepadamu Tuhan sampai hari ini dengan keadaan yang sehat Tuhan dan diberkati Tuhan Yesus. Segala pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih juga
Engkau sudah memimpin ibadah kami pada saat hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah menjelaskan dengan begitu gamblangnya bahwa kehidupan setiap kami akan mengalami penggenapan janji-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk menerapkan setiap poin demi poin yang Tuhan ajar kami. Sehingga benar-benar ini bukan sekedar Tuhan apa yang kami dengar Tuhan Yesus. Tapi menjadi bagian hidup kami. Bahwa kami diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, setiap jemaat-Mu berkati mereka satu persatu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tahun 2025 mereka mengalami kelimpahan yang dari Tuhan sendiri Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi bagian daripada janji Tuhan, nyatakan itu buat setiap jemaat-Mu. Kami rindu mereka mengalami peningkatan bukan hanya dari segi rohani Tuhan, tapi dari segi jasmani juga mereka diberkati Tuhan. Firman-Mu berkata di bumi seperti di surga. Kami mengalami berkat-berkat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu. Apa yang belum terjadi 2024, hamba-Mu ini berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terbukalah dan terima janji Tuhan dalam tahun 2025 ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dan juga kami berdoa buat Tuhan Gembala, Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, Tuhan juga berkati dimanapun mereka berada, sehingga mereka juga boleh berada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa juga buat teman-teman kami juga Tuhan berkati, sehingga Tuhan minggu depan bersama kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk tim yang melayani pada saat siang hari ini juga berkati Tuhan. Baik pemusik, usher, penerima tamu Tuhan Yesus, media, sound system, semuanya Tuhan yang terlibat di dalam bagian ibadah pelayanan hari ini Tuhan berkati satu persatu. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bangsa dan negara ini yang Tuhan sudah pimpin tahun 2024. Kami percaya 2025 Tuhan bikin bangsa dan negara kami ini lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi Tuhan. Tuhan yang terus jaga keamanan bangsa kami, jaga NKRI Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan yang juga berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden kami dengan luar biasa. Sehingga semakin hari semakin membawa Indonesia sesuai dengan apa yang Tuhan visikan buat Indonesia. Indonesia Emas 2024. Berkati setiap anak-anak muda Tuhan Yesus. Biar terus boleh menjadi berkat Tuhan Yesus. Dan menjadi Tuhan Yesus tongkat pemimpin komando regenerasi atas bangsa kami. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu bangsa dan negara ini. Pemerintahan kami dan juga Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan kuasa. Begitu juga Tuhan buat setiap gereja-gereja Tuhan juga Tuhan berkati. Terus untuk menjadi berkat mereka bukan sekedar mengutamakan hal-hal motivasi-motivasi yang lain di luar Tuhan Yesus. Tapi benar-benar mereka Tuhan Yesus rindukan apa yang Tuhan mau menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kami serahkan setiap gereja, setiap hamba-hamba Tuhan. Sembilan Tuhan Yesus juga Tuhan. Gembala, Rasul, Nabi juga Tuhan berkati ya Bapa. Kami mau serahkan semua doa kami saat siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akhiri ibadah kami dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Mari sebentar kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Arahkan pandangan hatimu kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan saat ini saatnya Tuhan bekerja memberkati kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan menyinari kita dengan kemuliaan-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya dan mengulurkan tangannya, memberkati setiap kita. Engkau akan terus naik dan bukan menjadi turun, menjadi kepala dan bukan menjadi dua ekor. 2025 terima kegenapan janji firman Tuhan bahwa apapun yang diinjak di atas kaki akan menjadi milikmu. Dan juga apa yang engkau kerjakan Tuhan buat engkau berhasil. Dimanapun engkau melangkah mujizat akan terjadi. Kiranya bawa pulang semua berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita saat ini di dalam kasih-Nya Allah Bapa, cintanya Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali di awan-awan yang permai untuk menjemput kita semua sebagai mempelai dan sebagai gereja Tuhan. Mari semua yang diberkati berkata sama-sama. Amin.